tiba-tiba ada suara anak kecil berlarian, Bang. Dari dalam gedung nih, gitu kan. Dia berlarian, akhirnya ini kejebak nih. Ini pasti ada yang belum pulang nih. Buka lagi sama saya, Bang. Rolling door naikin ke atas. Saya bilang, halo. Dijawabnya dengan antara berdua ini tawa-tawa sambil berlarian. Masuk ke lantai ketiga dia. Lari ke atas lantai ketiga, Bang. Udah, lanjut ke atas, Bang. Saya lari ke atas. Dia di bawah, di lantai 1, turun. Dengan dia ketawa-tawa gitu. Udah, saya kejar sampai ke lantai 1, Bang. Pas di lantai 1, nggak ada juga, Bang. Saya cari ke tangga darurat. Suaranya ada naik juga tuh. Udah nggak beres, saya bilang. Inisiatif, saya penasaran banget. Saya tariklah bangku yang saya dudukin tuh, yang buat standby security di situ. Saya tarik, ngedeketin rolling door. Saya naik. Tapi saya tuh perhatikan betul-betul. Diam, Bang, dia di pintu ruang guru sambil megang handle pintu. Dia itu nengok ke kiri, melihat ke arah saya. Acak-acakan mukanya, Bang. Dan yang lebih parah, mulutnya itu menganga banget. Turun ke bawah, terus berdarah-darah. Ini, Bang, rasanya kayak dibanting-banting badan saya. Pas jam 1 pagi nih, kok saya lagi berdiri sambil nahan sakit, muntah. Muntah-muntah. Saya juga bingung ya, sempat heran, kenapa ini orang? Kok yang lain tuh kayaknya prihatin lihat saya, tapi Pak Thomas kok berbeda. Tatapannya tajam, kayak senyum puas. Terus saya perhatikan, pas giliran saya keluar gerbang, Pak Thomas tuh kayak senang betul. Halo pasukan Lentera Malam, cerita kali ini datang dari seorang satpam di sekolahan elit. Yang dimana pekerjaan yang awalnya terlihat menjanjikan, tapi siapa sangka sekolah ini bukan cuma menyimpan sosok misterius. Dia juga merasa ada seseorang yang terasa janggal sejak hari pertama masuk kerja. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita tanya. Di sini udah ada narasumbernya, namanya Bang Ihsan. Bang Ihsan, apa kabar, Bang? Alhamdulillah, Bang. Baik ya? Bang. Alhamdulillah. Oke, jadi Bang Ihsan ini punya pengalaman horor ketika menjadi security atau satpam di sekolahan elit, guys. Betul ya, Bang ya? Bener banget, Bang Jamal. Jadi yang saya mau cerita di sini itu bukan cuma horornya doang nih, Bang. Tapi memang ruang lingkup sistem kerjanya yang memang gak baik, Bang. Padahal ini sekolahan elit banget, Bang. Mewah banget, Bang. Tapi ya saya nggak ngerti ya orang-orang khususnya security-nya kok nggak elit. Oke, bagus juga tuh ya. Tapi sekolahnya masih ada? Masih, alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu tahan dulu ceritanya Bang Ihsan. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian cukup DM ke Instagramnya Lentera Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, guys, untuk kalian kirim voice note. Ya udah, kalau gitu sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Ihsan mengenai sekolahan elit nih, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi kisah ini dimulai dari tahun 2018, Bang. Di tahun 2018 ini saya kan tadinya usaha nih. Kemudian saya juga ngojol gitu ya. Terus usaha pada pupus semua, bangkrut. Akhirnya kita memutuskan untuk pindah ke Bogor, menempati rumah saya. Nah, di sana kita cari peruntungan baru deh, Bang, gitu kan. Istri saya jualan kecil-kecilan dia. Jualan kecil-kecilan, kayak pop es, ya sosis, seblak, apa deh pokoknya depan rumah. Maksudnya untuk nopang ekonomi keluarga. Tapi sering waktu, seminggu, 2 minggu ya masih agak rame. Pas 3 minggu ya tetap aja anjlok lagi. Akhirnya ini nggak bisa nopang nih gitu kan. Terus saya berinisiatif nanya sama istri saya, kira-kira kamu tahu nggak informasi nih gitu kan. Ada kerjaan. Nah kebetulan istri saya bilang nih ada sepupunya
sebagai OB di sekolahan sudah lama kata gitu kan. Nah, dia biasa masukin orang nih. Coba aja kamu ke sana, ke rumah Mang Dadang gitu kan. Akhirnya semangat lagi Bang saya. Malamnya saya ke sana. Saya ketemu sama Mang Dadang, nemuin Mang Dadang, saya tanya kerjaan. Mang Dadang kan OB udah lama di sekolah ini nih. Ada nggak kira-kira kerjaan buat saya? Kalau ada boleh deh Mang deh gitu. Terus kata Mang Dadang gini, Om, kemarin sih ada katanya security. Cuman gitu, bayar. Kaget juga ya Bang ya, bayar gitu. Bayar berapa Mang emangnya? 1 juta aja sih gitu. Terus bayarnya ke siapa? Nah di situ kan ada security sepuh. Dulu rempung deh gitu kan, reman kampung gitu kan. Yang sekarang akhirnya diangkat jadi security di sana, ada dengkotnya deh kan. Namanya Pak Aep gitu. Nanti bayarnya ke Pak Aep. Terus Pak Aep juga kan harus koordinasi sama Pak Robi juga, salah satu danru. Oh gitu ya Mang ya? Iya. Terus oke deh Mang, kalau saat itu nanti saya usahain, tolong sampaikan aja Pak Aep. Saya mungkin nanti deh, pas ini dipotong dari gaji saya gitu kan. Terus kata Mang Dadang, udah nanti saya usahain ya, coba diobrolin, tunggu kabar seminggu. Singkat cerita, udah saya pulang. Ada 1 minggu kemudian nih Bang nih. Tahu-tahu ada telepon dari Mang Dadang, Om, coba sekarang ke sekolahan, katanya ketemu kepala satpam katanya. Udah sekarang informasi lowongan kemarin saya sudah sampaikan, terus Om suruh datang gitu kan. Oh gitu ya Mang ya? Iya, udah sekarang ke sana ya. Nah, pada saat itu jam 2 siang, saya langsung berangkat, bergegas, pakai baju biasa ya Bang ya, putih, bawahan hitam. Saya masuk ke sekolah tuh, nemuin kepala satpamnya. Habis itu saya dikasih memo sama kepala satpam. Dia bilang, saya nggak bisa mengupayakan ini, tapi coba aja sekarang ke kantor pusat, nanti pokoknya ketemu orang pusat di sana. Akhirnya singkat cerita, saya kantor pusat. Bawa memo dari Pak Kepala Satpam tadi. Ternyata di sana saya diterima, terus sudah training 10 hari. Alhamdulillahnya lolos nih saya. Dapat surat tugas. Kata orang pusat, dah pokoknya sekarang kamu ke Pak Dodi, ke Kepala Satpam, nanti di sana kasih ini surat tugas ini. Singkat ceritanya besoknya, saya datang. Saya buat surat tugas, saya serahkan, terus Kepala Satpam melihat, membaca, terus langsung, Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya. Kan? Bapak udah menjadi bagian nih dari security yang ada di sekolah ini gitu kan. Ya saya ucapkan selamat. Sekarang gini, pokoknya saya suruh anggota nih, suruh untuk nemenin Bapak nih. Nah, dipanggillah satu anggota namanya Pak Made. Untuk apa? Untuk keliling-keliling gitu kan. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu nih jadwal-jadwalnya. Jadi di sini saya jelaskan ya Bang ya. Di sini ada 2 shift. Ya. Regunya ada 3. Ada 2 shift tapi. Shift yang pagi sama shift yang malam. Shift yang pagi ini dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sedangkan shift yang malam jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, kemudian kerjanya mereka 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Selain itu, di sini juga ada yang non-shift. Non-shift itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Dari mulai Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu libur. Sifatnya membantu yang shift pagi, yang non-shift nih. Oke, udah dijelaskan seperti itu sama Pak Dodi. Akhirnya saya diarahkan untuk keliling lah gitu. Singkat cerita, saya tuh keliling dengan Pak Made. Saya melihat gedung 1, ya kan. Di situ ada gedung A ya. Pas udah gitu, ternyata yang saya lihat itu salah, cuma 1 ini doang Bang. 1 gedung doang pada saat itu. Saya kira cuma segitu. Nggak taunya pas saya keliling lagi Bang, ada gedung B-nya, ada gedung C-nya yang buat SMP SMA. Itu luas banget pokoknya. Dan itu, wah itu kalau hektaran tuh kisarannya mungkin 25 hektar kali ya. Gede banget. Gede banget Bang. Ada lapangan bola aja tengahnya itu. Wah luar biasa betul nih, mewah banget ini tempat ini. Saya bersyukur banget kan pada saat itu. Sambil jalan, sambil ya Allah mudah-mudahan saya bisa kerja di sini, mengangkat ekonomi saya juga kan gitu. Dah sambil jalan, sambil kenal-kenalan ya sama yang guru-guru yang berpapasan. Terus terhadap lokasi-lokasi tugas jaga kita tuh. Terus saya dapat arahan dari Pak Made, keliling. Udah sampai dengan di posko kembali gitu kan. Besok paginya, masuk pagi nih Bang nih, saya ditugaskan di non-shift kan. Apel dulu kan, ketemu kawan-kawan. Sebelum apel kan kita masih kenal-kenalan lah dikit-dikit ya gitu kan. Sebelum apel itu,
kita kan salam-salaman dulu lah begitu ya. Cuman pada saat itu saya udah mulai melihat ada satu orang yang sikapnya itu kelihatan agak aneh aja. Oke. Ya, orang itu perawakannya mungil kecil, kulitnya agak hitam gitu ya. Terus tua juga sebetulnya, sudah tua gitu kan. Saya kan tadinya nggak tahu siapa kan. Nah, udah tuh. Akhirnya saya kenalan, dia cuma nyodorin tangan lurus begini ya, nggak ngegenggam ya. Terus ya gitu doang gitu. Tapi saya lihat di sininya namanya Pak Thomas. Oke. Di situ apelah kita. Di situ saya suruh memperkenalkan diri kembali. Habis itu Pak Satpam mengarah-ngarahkan ya. Terus bagian tugas deh. Bubar, kita menempati pos masing-masing. Dan saya mendapat tugas 1 sampai 7 hari itu di pos gerbang depan. Oke. Masih didampingi Pak Made nih untuk beberapa waktu ke depan. Nah, jadi tugas di gerbang depan itu sebetulnya umumnya sama seperti yang security tempat lain, Bang. Tapi ada satu keunikan dikit di sore, di mana siswa yang pulang itu kita harus benar-benar catat siapa namanya, terus kemana tujuannya, naik motornya motor apa, driver ojeknya tuh siapa, nomor serinya berapa. Wow, oke. Iya, sampai sebegitu ketatnya. Iya. Saya juga agak aneh tadi berpikir begitu kan. Kenapa sih? Oh, saya pikir, oh iya nih sekolah orang, ya orang berada lah gitu ya. Iya. Jadi saya wajar kalau seperti ini. Hilang, wah repot nih, saya pikir begitu kan. Bagus tapi itu, iya. Nah, terus udah gitu, 1 hari lewat, 2 hari lewat, sampai dengan hari ke-6 saya juga disuruh-suruh ke parkiran juga. Ternyata itu Bang, ada suatu yang kebingungan dari saya gitu kan. Kenapa tuh? Apalagi kepulangan sekolah nih. Kok security itu kayaknya numpuk semua di situ, Bang. Oke. Banyak banget security di parkiran, ya. Yang menggandeng anak sekolah yang ini, menggandeng anak sekolah yang ini. Riuh lah suasananya ya. Tapi kayak ngumpul di satu titik, di dekat koridor siswa yang buat masuk nih. Balik lagi ke pos, gerbang ya. Sudah gitu. Hari ke-7. Saya kan masih barengan sama Pak Made nih. Jam 9.30, biasa kan kita break ya, ganti-gantian. Pak Made kebetulan duluan nih break. Kopi dia. Pada saat Pak Made meninggalkan lokasi gerbang, itu Pak Thomas datang. Kamu sebenarnya dari tinggi badan nggak masuk. Oke. Dari tinggi badan nggak masuk kamu. Usia kamu juga nggak muda lagi. Kamu agak gemuk. Nggak masuk kamu. Terus, oh iya Pak ya. Saya iya aja. Sambil nahan hati juga kan, kok kaget begini ya gitu kan. Pas udah gitu dia bilang, tapi saya dari belakang itu, saya mengusahakan dari dalam. Gimana caranya kamu masuk gitu kan. Oke, paham. Saya nggak ngerti nih, ini maksudnya kemana ya gitu kan. Terus namanya saya orang baru, saya bilang, ya Pak terima kasih Pak, terima kasih. Udah terima kasih aja gitu kan. Pak Made balik. Nggak tahu kenapa, dia kayak orang kebingungan pas Pak Made balik. Terus dia memutuskan obrolan nih. Langsung, oke saya kesana dulu ya, kata gitu kan. Udah, di jalan nih Pak Thomas nih. Jalan ninggalkan gerbang depan. Pak Made langsung nyalek saya. Ngapain? Katanya. Terus saya bilang, ya tanya-tanya aja sih Pak, saya jelaskan itu. Resek bangetnya orang gitu. Saya nggak tahu ya, apa maksud Pak Made itu apa sih dengan kata resek itu. Namanya kita orang baru, pengen bersih-bersih hati aja gitu kan. Udahlah, saya udah nggak banyak omong, cuman sekedar lewat aja. Udah tuh Bang, kerja seperti biasa. Singkat cerita tuh gajian nih, 1 bulan berarti saya udah di sana nih Bang nih. Gaji cuma 2,5 juta Bang. Harus kepotong 1 juta. Akhirnya saya mikir-mikir sendiri, saya temuin aja deh Pak Aep gitu kan. Terus saya datang ke Pak Aep sambil sedikit ya pelan-pelan ngomong lah gitu. Udah saya sodorin, terus dia bilang, jangan ngomong siapa-siapa ya katanya gitu kan. Pokoknya nanti ini dibagi ke Pak Robi pokoknya berdua gitu. Dia biarin nggak apa-apa, dicicil katanya 400 lagi ya nanti ya gitu. Iya Pak, insyaallah Pak, siap. Nah, saya nggak duga di situ, ternyata dari kejauhan Pak Thomas ini merhatikan. Terus sebetulnya arahnya di arah ke sana, saya meninggalkan Pak Aep tuh arahnya ke sini. Nggak tahu kenapa, pokoknya dia tuh berusaha nemuin saya, hanya sekedar mau tahu nih Bang.
Dia bilang, dari mana? Dari Pak Ayah, Pak. Ngapain? Ya, ini tugas aja, Pak. Tugas apa? Katanya gitu kan. Ngapain emangnya gitu kan. Enggak, Pak, ini tugas aja, Pak. Oh iya. Udah gitu. Udah saya berlalu begitu aja. Dia juga nggak mau terlalu ini lagi. Udah. Singkat cerita, masuk bulan kedua nih Bang ya. 4:30 udah lumayan kelar. Udah pada pulang nih siswa nih. Saya ngasok deh gitu kan di gerbang yang sebelah kiri parkiran luar tuh. Di situ ada kepala satpam yang pulang juga sebetulnya jam 5. Nah, ngobrol-ngobrol, kita lagi asik-asik ngobrol, tawa-tawa ya. Ya, sapa Thomas lagi. Datang lagi Bang dengan gerakan agak cepet langkahnya ke arah kita, tiba-tiba tanpa A I U E O nih, dia langsung nunjuk ke saya. Iksan, kamu lanjut ya, nanti malam ya. Terus saya bengong dulu tuh. Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Saya benar-benar, badan saya udah capek banget Pak, saya mau istirahat Pak. Loh, kamu nolak perintah saya? Padahal di depan kepala satpam. Dia posisinya dandru. Harusnya kan ya gimana lah, ada etikanya gitu Bang ya. Nah, tetap saya bilang nggak bisa. Saya bilang mohon maaf Pak, saya nggak bisa Pak. Nah, di situ agak marah dia. Tapi ditenangin akhirnya sama kepala satpam. Oke Pak, Bapak pulang aja. Besok Bapak lanjutkan tugas nasib Bapak. Saya tuh akhirnya pamitan, saya kepala satpam sama sama Pak Thomas juga saya pamitan. Saya ikut apel sementaran, terus saya ambil kendaraan. Pak Thomas tuh masih tulang pinggang aja dari kejauhan. Tanda kayak nggak puas atau gimana gitu ya. Nah dari situ Bang, saya pulang deh. Beberapa bulan kemudian, saya masuk pagi dan di situ juga pertama kali saya ngerasakan ya peristiwa-peristiwa horor di situ Bang. Padahal kan nggak habis pikir ya, karena apa? Karena di situ kan sekolah mewah ya Bang ya. Iya. Nah, jadi pas giliran saya sorenya nih Bang nih, waktu OB udah pada balik, ya saya waktu itu jaga di gedung B nih. Nah, sudah saya tutup pintu segala macem, matikan lampu, ya saya di lantai 3 nih Bang nih, di kelas luar biasa lah ya. Ruangan ini memang kalau saya lihat nih kelihatannya paling beda deh sama yang lainnya. Jadi nggak tahu kenapa gurunya itu menyusun raknya itu seperti labirin sampai dengan ke meja guru. Karena ini kan kelas luar biasa Bang, mungkin untuk menuntun siswanya masuk ke dalam ruangan itu sampai dengan ke guru, dipandu sama rak-rak tadi ya. Nah kita masuk nih Bang. Baru juga ngelangkah masuk saya, langsung kerasa banget merinding saya. Apa ya? Saya bilang, Bismillah, saya teruskan aja langkah saya. Saya ngikutin alurnya sampai dengan ke meja guru. Nah di belakang meja guru itu kan ada ini ya Bang, ada saklar lampu. Matikan sama saya, celak. Setelah dimatikan, kan gelap nih, total dong gelap semua kan, udah 3 ruangan digelapin. Akhirnya saya pakai penerangan HP. Langkah demi langkah, saya tuh terus berjalan. Nah, pada saat saya belok seperti itu, mau mengarah lurus ke arah keluar, kan itu sejajar sama meja guru. Nggak tahu kenapa feeling saya tuh ke kiri terus. Mau ngeliat ke kiri terus, nggak tahu tuh. Akhirnya Bang, saya coba tengok ke kiri. Nah, di situ saya agak sedikit terheran-heran nih, melihat gumpalan asap Bang. Awalnya gumpalan asap. Dengan cepatnya membentuk suatu sosok, dia duduk di atas meja. Meja guru Bang. Dia duduk di situ kayak cungkring gitu. Ininya cungkring tinggi begitu tapi hitam. Kan kaget kita ya Bang ya. Yang tadinya tuh kita pengen nengok ke kiri, pas udah nengok ke kiri, ngelihat kejadian itu, tiba-tiba kelihatan sosoknya nih. Wah Bang, kayak rasanya tuh kepala naik semua nih Bang ini. Aduh, udah jantung saya kayak mau copot ya. Pas udah gitu, mungkin saya panik. Saya mundur ke belakang dan nabrak rak-rak tadi. Satu rak jatuh Bang, nimpah. Tambah kaget lagi saya. Ditambah lagi rak-rak yang lain jatuh Bang.
kan aneh juga yang nggak ini saya nggak ketabrak sama saya. Iya. Nggak ada cara lain, nggak ada pikiran lain, pokoknya udah akhirnya saya tuh harus keluar dari situ. Saya langsung Bang keluar lari dari situ, saya nggak tutup pintunya, mengarah ke tangga ke lantai bawah dengan buru-buru sampai hampir kepleset-pleset Bang. Di bawah saya langsung keluar ke arah lobinya di gedung B tadi, sambil saya ngos-ngosan gitu, saya istighfar, astagfirullahaladzim, saya bilang ini baru sekitar 5:30 saya bilang. Udah kayak begini kejadian. Saya sendirian emang di gedung itu Bang. Sendirian betul-betul, saya nggak ada orang lain lagi. Nah, akhirnya tuh, udah tuh, saya langsung tutup rolling door. Di situ ada tempat duduk yang buat standby security. Saya duduklah di situ, sambil tulis laporan. Udah, ada selang sekitar 30 menit, sekitar jam 6, tiba-tiba ada suara anak kecil berlarian, Bang. Dari dalam kelas nih, dari dalam gedung nih, gitu kan. Dia berlarian, sudah gitu. Lah, saya kan heran ya. Saya udah mulai lupa nih peristiwa tadi, Bang. Iya. Ada suara anak kecil nih. Ini berarti ada yang kejebak di dalam nih. Belum pulang nih. Iya. Orang tuanya nungguin nih. Wah, fatal di situ Bang kalau sampai kejadian begitu. Sekolah, waduh, sekolah orang-orang ini kan orang-orang ada ya. Habislah kita tuh pikiran. Akhirnya saya tuh panik juga. Loh, saya teriak-teriak ke situ. Saya bilang, "Halo. Halo. Siapa? Siapa?" Gak jawab, Bang. Dijawabnya dengan antara berdua ini tawa-tawa sambil berlarian. Jadi kedengeran banget suara sendalnya itu, alas kaki itu pak, entar naik ke atas, entar turun ke bawah. Penasaran saya nih. Akhirnya ini kejebak nih. Ini pasti ada yang belum pulang nih. Buka lagi sama saya Bang. Rolling door naikin ke atas. Udah tuh. Saya masuk ke dalam. Pas udah gitu, saya nyalakan lampu yang tengahnya doang di lantai 1. Kan cuman satu ini kecil dah kan. Masih banyak yang gelapnya kan. Tahu-tahu suaranya ada di belakang dekat kamar mandi arah tangga darurat. Saya kejar ke sana Bang. Nggak mungkin, ini udah ditutup gitu kan. Tahu-tahu saya ngarah balik lagi, ada di atas. Naik ke lantai 2 Bang. Di atas itu, wah ini, saya kejar Bang, saya kejar. Nggak tahu pikiran saya tuh gimana ya. Intinya saya mikirnya ada siswa yang kejebak aja nih. Iya, kan banyak kan anak SD di sana tuh lari-larian memang begitu kalau lagi dicari. Iya, mau nyelamatin, nyelamatin itu kan. Gitu kan nggak mau pulang Bang gitu. Udah, saya lanjut ke atas Bang, saya lari ke atas. Lantai 2 saya iriin nggak ada juga. Masuk ke lantai ketiga dia. Lari ke atas lantai ketiga Bang. Nanjak saya ke lantai 3. Pas giliran 2 langkah saya masuk ke lantai 3 setelah ada tangga tuh. Saya baru ngeh Bang. Itu pintu belum ketutup ya. Yang tadi itu peristiwa tadi. Saya baru ngeh bahwa saya tuh tadi ada peristiwa di sini. Setengah jam yang lalu sebelumnya kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Nah di situ Bang. Balik kanan saya Bang. Saya balik kanan. Saya turunin anak tangga dengan cepatnya. Dia di bawah di lantai 1 turun Bang. Sosok yang mana nih? Itu yang anak kecil yang lari-larian. Dia lari-larian ke lantai 1, tapi ke dalam. Saya kejar. Saya bilang dulu nih, stop, woi, stop. Udah stop. Hei, siapa gitu. Tetap aja lari-larian. Dengan dia ketawa-tawa aja gitu. Udah, saya kejar sampai ke lantai 1 Bang. Pas di lantai 1, nggak ada juga Bang. Saya cari ke tangga darurat. Suaranya ada naik juga tuh. Udah nggak beres saya bilang. Saya udah ke arah tengah-tengah, saya matikan lampu, udah. Kan cuman kecil aja tuh Bang, satu lampu itu. Matikan lampu, udah saya ke arah luar. Sambil menuju rolling door, saya kontak nih di HP. Mohon informasi nih. Apa ada yang masih tertinggal nih? Ada yang belum kejemput nih siswa SD gitu. Udah, tutup aja, kata rolling door tutup, gitu pada bilang gitu. Saut-sautan tuh, orang yang berbeda-beda, seperti yang berbeda. Tutup aja rolling door-nya, gitu kan. Jadi nggak dijawab sama mereka, cuman tutup aja rolling door-nya, gitu. Oh iya, paham, waduh. Seperti itu Bang. Udah tuh, akhirnya saya tutup tuh rolling door. Saya masih terheran-heran, nggak tahu ya, nggak ngerti saya kok bisa begitu. 5 menit saya nenangin diri,
ketawa lagi dari dalam, saya kejar-kejaran lagi bang, suaranya pak, suara langkah kaki. Akhirnya inisiatif, saya penasaran banget. Saya tariklah bangku yang saya dudukin tuh, yang buat standby security di situ. Saya tarik ngedeketin rolling door. Saya naik. Di tengah rolling door itu kan ada ventilasi bang, yang buat udara itu kan. Ngintip lah saya di situ bang. Penasaran banget. Saya ngintip, mata ini kan bisa menyesuaikan dalam kegelapan kan. Saya ngintip. Bener bang, dari belakang, dari arah kamar mandi. Ya, kalau di depan saya tuh tampak dari kanan ke kiri berarti itu ya. Dari kamar mandi mereka berlarian, yang satu menuju ruang guru, tak. Yang satu lagi menuju ruang guru juga, tapi yang satu itu ada di handle pintu, berhenti di situ. Di depan pintu persis sambil megang handle pintu. Yang satu udah nggak tahu kemana tuh. Saya kayak gimana ya, terpana ya, terpaku ya ngeliat itu ya. Tapi saya tuh perhatikan betul-betul. Dia berhenti. Jadi anak kecil bang, ya kelas-kelas 2 SD, 3 SD lah ya. Pakaiannya kayak agak jaring-jaring gimana gitu ya. Kan ada tuh pakaian yang perempuan yang serok apa sampai sedengkul itu, roknya tuh jaring-jaring yang bawahnya dalamnya ada lapisan. Nah saya perhatikan itu putih enggak, pakaiannya warnanya agak krem lah gitu. Sudah gitu diam bang, dia di depan pintu ruang guru sambil megang handle pintu. Terus saya perhatikan di situ bang, betapa kagetnya saya bang. Pada waktu dia itu nengok ke kiri melihat ke arah saya. Dia nengok ke kiri melihat ke arah saya, mungkin dia tahu kali kita ngeliatin ya. La ilaha illallah bang, pada saat itu bang. Aduh, gimana rasanya tuh, perasaan saya kayak campur aduk, kayak jantung saya mau copot bang, benar-benar. Nah bang, acak-acakan mukanya bang, mukanya acak-acakan. Yang hidung kemana, yang mata kemana, Allahu Akbar, saya tuh benar-benar, jantung saya tuh kayaknya benar-benar mau copot. Dan yang lebih parah, mulutnya itu menganga banget, turun ke bawah, terus berdarah-darah. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa di situ bang, lemes dengkul saya, jatuh saya dari bangku bang. Sadar-sadarnya sekitar 3 detik lah saya jatuh ke teras tuh. Wah, saya langsung lari aja udah, cabut saya dari situ udah ke arah parkiran. Nah, udah ngos-ngosan tuh. Pada saat itu maghrib, security yang sip kan udah pada bubar kan, jadi kan pada masing-masing di gedung masing-masing, jadi kayak nggak ada security lagi, ya kan, jadi sepi banget. Saya di parkiran bang, saya ngos-ngosan menangin diri, ya Allah, saya bilang, begini amat ya, saya bilang kayak gitu kan, kebanyakan bengong, saya pikir gitu. Udah tuh bang tuh. Nah, beberapa bulan kemudian bang, saya nih kan shift pagi ya. Nah, sebelumnya saya libur nih 2 hari. Emang nggak tahu saya lagi banyak bengong karena tekanan atau gimana ya. Tapi saya harus melanjutkan tugas-tugas juga. Tahu-tahu sekitar jam-jam 2 ya, saya itu dipanggil oleh Kepala Satpam. Oke, saya lagi jaga di gedung C nih, gedung SMA ya kan. Saya jalan berpapasan dengan Pak Thomas. Pak, dia cuman senyum gimana ya, senyum kecut gimana sih? Senyum kecut sambil memperhatikan saya, berlalu saya. Karena saya buru-buru juga kan dipanggil Kepala Satpam. Dan saya ke posko, tiba-tiba di sana dijelaskan bahwa 2 hari yang lalu di gedung B ada kehilangan. Nah, saya suruh tanda tangan BAP bang. Saya kan bingung ya, kok kehilangan saya suruh tanda tangan BAP 2 hari yang lalu, itu kan jelas-jelas saya libur. Ya, saya kan ngebela diri juga ya bang, agak berdebat, saya mohon maaf Pak. Saya kan libur Pak, saya tuh nggak jaga di sana Pak, gitu kan. Kenapa saya mesti tanda tangan BAP? Udah Pak, sekarang gini aja, udah tanda tanganin aja. Nggak, tapi kan saya libur Pak, agak berdebat panjang, capek juga saya. Udah deh, udah Pak, tanda tanganin aja. Jadi saya tanda tanganin bang, dengan berat hati saya tanda tanganin.
Nah di situ pikiran saya campur aduk, banyak bengang-bengong saya di situ kan. Ya Allah, saya bilang gaji 2,5 juta kayak begini, tapi kok tekanannya begini gitu ya. Nah besok harinya bang, dapatlah saya shift malam. Ya pusing itu masih berdampak ya yang kemarin ya. Banyak pikiran saya, banyak bengong, banyak pikiran ya. Masuk malam, saya jam 7 malam apel nih. Personil kan cuma 5 ya bang ya, termasuk Komandan Regu, masing-masing gedung 1. Jadi ya selamat menikmati betul deh deritanya masing-masing deh gitu kan. Sepi bener nih gitu kan. 5 orang jaga seluas itu? Betul. Oke. Masing-masing gedung 1 orang. Nah, di situ sudah apel dapat arahan menempati wilayah tugas masing-masing. Jadi di situ juga bang ada namanya amano. Amano itu suatu instrumen kita nih, peralatan yang kita bawa sebagai bukti nanti kita tuh ngontrol bang, kan berganti-gantian. Misalkan kuncinya itu ada di sudut pagar sebelah sana, sudut ruangan sebelah sana, intinya tuh ruangan-ruangan yang mungkin harus dicek lah ya, gitu, harus dicek. Nah, itu kita bawa perangkatnya bang. Nanti pas sudah sampai di dekat tembok itu yang ada kuncinya itu kita putar tuh. Nah nanti tercatat di dalamnya, berarti security yang ini ngecek nih, ada urutan nih 1 sampai dengan 30 apa berapa gitu kan. Udah tuh. Saya dapat amano kan 2 kali bang. Amano pertama itu sekitar jam 9. Inilah masih aman lah gitu ya. Walaupun suasananya sudah sepi banget ya, sunyi bener-bener, banyak ruangan lekak-lekuk, yang saya sendiri tuh kalau kelewat tuh banyak merindingnya gitu ya. Nah, masuklah saya tuh mau amano di kantin atau rest area B. Wah, lampunya mati, saya nyalahin. Udah tuh. Dari situ sebetulnya tuh udah agak merinding, tapi aman lah saya. Udah selesai amano, ganti petugas untuk amano yang lain lagi. Amano kedua. Ini bang. Di jam berapa tuh? Jam 2 bang. Jam 2? Jam 2 bang. Malam. Malam banget nih. Jam 2, suasana dingin, sepi, senyap banget bang. Tapi mencekam bang. Kita itu benar-benar jalan sendirian, nyusurin lekak-lekuk bangunan. Pada saat ke area yang sama, rest area B yang untuk SMP sama SMA, wah lampunya kok mati. Yang tadinya saya nyalahin kan. Apa ini ada konsleting? Apa memang dimatikan security lain? Atau memang ada yang jahil nih gitu kan? Ada yang sengaja matiin nih gitu. Nah, akhirnya bang, saya menuju lokasi deh gitu kan. Anak tangga saya naikin ya sekitar 1 meter kan di atas. Udah masuk, udah saya nyalakan. Saya nggak ngerti pada saat itu was-was saya tuh timbul. Hawanya tuh saya pengen lihat ke arah kanan kiri, nggak tahu ada seperti apa ya perasaan saya gitu ya. Karena saya juga nungguin waktu amano di situ, letak kuncinya, kayaklah saya tunggu ya. Sudah gitu, ini mau nyalain lampu kamar mandi ya, saya bilang gitu kan, supaya tambah terang. Nah, kamar mandinya itu bang ada di sisi sebelah kanan, di dekat tangga. Nah, sambil saya mundur-mundur, sambil saya was-was ngeliatin kanan kiri, pintu kamar mandi saya buka sedikit. Cuma seukuran tangan saya masuk doang bang, karena saklar kan di dalam. Bisa diraba kan. Saya sambil mata saya mandangin kanan kiri, saya raba-raba tuh bang. Kok nggak ketemu-temu ya? Gitu kan. Nah, sudah gitu, celek. Saya tuh ngerasain suatu objek nih. Udah, saya raba-raba terus. Sudah gitu, kok empuk ya? Empuk ya? Terus kayak keriput-keriput. Semakin kemari, kok kayak ada bulu-bulunya ya? Saya yang tadi yang ngeliatin kanan kiri was-was bang, baru nyangkut di otak ini. Saya genggam begitu bang. La ilaha illallah Rasulullah. Itu tangan bang, gede banget bang berbulu. Itu saya rasa bang nyangkut baru di otak saya, itu tangan. Langsung saya lepas, nggak ada cerita, pokoknya saya
agak ke ya mau turun tangga ya. Saya nenangin diri di situ. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, ya Allah, saya bilang, ini kenapa yang bisa kayak gini gitu kan? Tapi kan saya nggak bisa ninggalin, belum amano, Bang. Oh iya. Udah tuh, netral tuh, Bang. Enggak, ini bukan apa-apa. Enggak pikir positif lagi. Amano lah saya. Puter. Amano berikutnya nggak jauh, Bang, ada di bawah. Nggak tahu kenapa penempatannya begitu tuh. Iya. Di tempat yang itu tuh, area itu tuh, sengaja atau gimana tuh ya. Amano di sini, ini di bawahnya. Saya berdiri juga. Masih di area kantin itu, area. Berdiri, nungguin Amano buat yang di bawah. Tapi saya di bawah saya tuh, di depan saya itu, tangga turun, yang sekitar 1 meter. Di sebelah kiri saya, tangga naik, agak ngelengkung. Karena bentuknya kan kayak kapsul, Bang, tuh, rest areanya. 4 lantai. Itu saya di lantai 1 tuh. Sambil saya bacaan terus, suasana kok tambah mencekam. Merinding yang tadi belum hilang, Bang. Nah, apa sih? Dalam hati saya nih. Saya kayak bergolak terus di hati saya. Kenapa sih pengen lihat ke kiri? Kenapa sih? Udah tuh, Bang. Saya turutin kata hati saya. Saya lihat ke kiri, Bang, sambil nengadah itu. Sosok hitam cungkring, Bang, ngawasin saya, Bang. Di tengah-tengah tangga, Bang. Yang saya nggak bisa lari lagi, nggak bisa tuh bergerak lagi. Dengan cepatnya dia tuh mendekati saya, nabrak saya, Bang. La ilaha illallah, benar, Bang. Jantung saya, Bang. Jantung saya udah nggak tahu ngegrinding kali rasanya tuh, Bang. Kepala saya gede, Bang, rasanya, Bang. Kayak kulit kepala kecabut semua, Bang. Iya. La ilaha illallah, itu benar-benar saya tuh. Ya Allah. Saya nggak bisa gerak. Memang karena suasana seperti itu atau karena apa, pengaruh apa, pokoknya saya nggak bisa gerak. Ada sekitar 1 menit. Saya tuh mengondisikan betul-betul. Sampai saya bilang, ya Allah, udah saya mau turun. Gemeteran saya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau turun, Bang. Ke anak tangga pertama. Baru melangkah, jatuh kaki kiri saya ke anak tangga pertama. Celek. Coba, Bang, bisa bayangin. Dengar dong saya nih. Malam-malam sunyi, udah suara begitu. Saya nyari sumber suaranya. Ke atas saya langsung. Si cungkring tadi, sosok yang hitam itu, matanya merah, Bang. Lagi duduk di jembatan penghubung antara rest area dengan gedung B yang SD. Lagi duduk nangkring aja begitu, Bang. Itu kan, aduh, Bang. Kelepas nyawa saya, Bang. Rasanya nyawa saya kelepas, Bang. Benar-benar. Bukan jantung saya lagi. Nyawa saya yang kelepas rasanya. Ditambah lagi, Bang. Itu dia kayak ngelempar apa, Bang? Bunyinya dar di loteng. Wah. Tambah lemas dengkul, Bang, saya, Bang. Kalau udah mau lompat, saya pernah mau lompat tuh, Bang, ya. Udah nggak karu-karuan pada saat itu. Iya. Itu, Bang, suara air bunyi ngocor. Kayaknya botol air mineral yang dilempar. Saya lihat ke bawah nggak ada airnya, Bang. Nggak ada airnya. Lompat saya, Bang. Dari tangga itu saya lompat ke tanah. Saking pengen lari tapi nggak bisa. Saya guling-gulingan, Bang. Wah, udah nggak karu-karuan, pucet muka saya, senderan. Habis itu, Bang, udah saya merangkak-merangkak nih, Bang. Aduh, udah nggak karu-karuan saya. Saya ke gedung C, Bang. Gedung C ya, saya sendirian. Yang lain udah geser dong. Gitu. Tiba-tiba, yang personil lain merapat ke gedung C yang mau amano. Udah, akhirnya saya serah terima. Saya nggak cerita, Bang. Pokoknya di sana saya tuh tutup mulut, nggak cerita. Saya rasa juga mereka punya cerita yang sama gitu kan. Tapi juga di sana kan kepeduliannya kurang. Paling saya dibilang halu nanti kan. Udah gitu, wah, malu dong, Bang, gengsi gitu kan. Mau sholat mulu, takut gitu kan. Kan begitu ya. Aduh, udah deh, nggak usah cerita. Pendam aja, Bang. Sampai dengan besoknya lagi, pagi, dah pulang deh, Bang. Bermasalah nggak ketika amano gak dijalanin yang terakhir? Saya udah nggak mikir banyak, Bang. Pasti bermasalah sebetulnya. Cuman saya ambil resiko begitu, ya bagaimana, Bang? Daripada nyawa saya benar-benar emang
hilang melayang ya gara-gara kejadian-kejadian itu. Nah dari situ bang, dari kejadian itu saya kalau ngontrol itu pakai motor bang, saya nyalahin Oh. biar lampunya nyala, suara motor ada, nggak sepi-sepi banget kan. Itu kedua, saya pakai joki Amano nih. Ada temen, kalau ketemu si sama dia, ayo Amano, 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 30.000, 30.000. Selalu kayak gitu dia tuh, nawarin gitu kan. Jadi dia emang jarang diem gitu. Hampir tuh dia tuh menggunakan jasa dia tuh untuk Amano kan. Nah, saya pun kalau seandainya udah merasa kayak mencekam banget situasinya ini ada kejadian lagi kayak begini lagi, lebih baik saya udah aja deh bayar aja deh gitu kan. Udah tuh bang. Oke bang, jalan nih setahun. Alhamdulillah nih udah setahun bang nggak kerasa saya. Jaga di gedung C nih yang SMA gitu. Biasalah aktivitas biasa. Sampai dengan istilahnya tuh sore nih. Nah, biasa kepulangan siswa. Saya juga bingung ya. Setiap yang jaga sama saya di gedung kayaknya mau ke parkiran aja. Ya udahlah, saya tuh iyain aja kan gitu kan. Saya yang jagain deh tuh. Tugas saya yang jagain gedung-gedung ya, saya alihkan tugas-tugas mereka, jadi saya ambil alih deh tuh. Oke. Kayak pengecekan kelas segala macam, mati lampu, pokoknya ditutup pintu segala macam, itu 4 lantai bang, depan belakang. Nah mereka kok mau ke parkiran terus. Nah di situ dari kejauhan juga kelihatan ya bang, bener menggandeng siswa. Nanti serahkan ke orang tuanya. Terus ada yang kayaknya apet banget sama orang tua murid tuh gitu kan. Nah, pas udah gitu, ada lagi apet banget sama ART. Ini bukan sekedar ini, karena ini udah berkali-kali gitu kan. Dan banyak isu deh sebetulnya kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba ada OB. Nggak ke parkiran pak, katanya. Sudah gitu, udah saya jalan tugas ini aja, nggak kuat saya, panas parkiran mah. Adu ilmu, dia bilang kayak gitu kan. Maksudnya, adu ilmu apa nih? Strategi katanya. Money, kata gitu, kata OB. Oh, di situ saya baru tahu. Ternyata di sana cari peruntungan. Pantesan saya pernah ngedengar selintingan bahwa ya dari OB yang lain itu tambah-tambahan security itu bisa ratusan ribu sehari. Gaji emang 2,5 juta. Tapi tambahan tiap hari itu karena dekat sama parent, orang tua murid. Kasih tip gitu apa segala macam gitu seperti ya. itu bang. Kita yang nyariin kan dikontak dari sana bang. Kita yang nyariin siswanya, udah kita nyariin diserahin sama dia yang bawa ke orang tuanya. Kita getahnya, dia toko nangkanya bang. Benar-benar luar biasa. Seperti itu. Baru setahun baru tahu ya. Baru setahun gitu. Oke. Tapi emang niatnya kan saya kerja ya bang ya gitu kan. Udah nggak mau neko-neko deh gitu kan. Soalnya apa? Itu bisa berabe lagi nanti dianggap saya tuh mengambil alih lahan mereka juga. Saya cari amannya deh. Udah tuh bang. Sampai dengan besoknya lagi, kebetulan saya masuk pagi ya. Itu di hari Sabtu. Kan libur ya. Sekolah tuh libur. Sabtu libur, semua libur. Nah, sudah gitu, tiba-tiba ada vendor datang. Vendor air, bang. Biasa dia merawat atau maintenance penyaring air. Jadi kalau di sana itu orang mau minum dari keran kan tinggal minum, gitu kan. Kan ada saringannya tuh di Rostop tuh. Adanya di Rostop setelah lantai 4 di SMA, gedung SMA. Udah tuh. Saya juga pengen ngopi-ngopi di atas nih, pemandangannya bagus kan. Udah tuh. Ambil bawa kopi, saya ke atas, temenin dia tuh vendor atas. Ambil dia maintenance, saya ngopi-ngopi, ngobrol, terus feeling saya kok pengen banget ya ke ujung rastopnya gedung SMA gitu, ujungnya nih, nggak tahu pengen banget ke situ. Akhirnya, udah tuh saya ngelangkah, ngikutin kata hati lah ya. Saya bilang, ini sebelah sana pohon jati luas juga ya. Sebelah sininya wah macem-macem nih. Ada pohon nangka, sawo, segala macam. Saya susurin tembok, mata saya mengarah ke tembok, saya susurin tuh garis tembok itu. Sepanjang itu bang. Sampai dengan ujung tembok. Terus saya agak merapatkan mata sedikit, langsung memperjelas penglihatan saya. Itu apa ya? Jadi di luar tembok bang, sebelah kiri, makam bang. Gede banget bang.
Saya langsung atur posisi kan. Saya coba lagi kan, lihat kan. Makam benar gede banget. Nah, tiba-tiba teman saya naik ke atas. Wih, ngopi Pak, gitu kan. Dah ngobrol sedikit. Sedikit tuh, tanya-tanya saya. Pak, sini deh. Itu makam ya? Emang baru tahu katanya, kemana aja katanya. Udah setahun kerja di sini katanya. Saya baru tahu, saya kan baru pindah juga kan. Iya. Itu tuh katanya, makam itu sisaan. Maksud sisaan gimana? Sisaan dari mana, Pak? Sisaan dari sini. Hah? Sisaan dari sini gimana? Dulu sebelum ini dibangun sekolah nih makamnya sampai ke yang kita injek nih katanya. Sampai gedung yang kita injek nih. Segini luasnya katanya. Separuh area ini sekolah itu makam semua. Yang bener, Pak. Iya katanya. Tahu nggak katanya jalan raya yang di sana tuh, yang makam tuh ada yang jalannya kayak pegunungan berundak-undak kan? Ya tahu nggak? Oh iya daerah sana itu. Kenapa tuh, Pak? Pindahan dari sini. Ya Allah itu seluas itu tadinya gimana, Pak? Tadinya nggak ada makam, Pak. Seluas itu. Iya seluas itu pindahan dari sini. Dan pernah ada cerita juga nih katanya. Apa tuh? Dari Pak Aep katanya. Cerita sedikit. Dulu waktu pembebasan lahan kan makam tuh dibayar kisaran 500.000 sampai 1 juta. Tergantung makamnya nih. Makam tua yang udah susah banget deh keluarganya dicarinya, ya murah lah. Makam yang masih dicari keluarganya, masih ada keluarganya, agak mahal dikit. Temannya Pak Aep punya puluhan makam. Makam fiktif katanya. Hah? Yang bener? Iya. Tanah sama dia digunduk-gundukin katanya. Punya puluhan, nyari duit di situ dia. Dibayarin katanya. Pinter katanya gitu kan, nyari duit katanya. Pas udah gitu, dibayarin dia tuh 1 juta. Punya puluhan juta tuh dalam waktu sekejap. Pak Aep sih punya juga katanya. Cuman 5 katanya. Katanya dibilang kayak gitu, 5. Pak Aep punya juga, punya. Dia juga agak takut-takut katanya gitu, mau ngikutin temennya agak takut-takut. Nggak taunya, seminggu kemudian, abis dia terima uang, meninggal. Temennya itu? Iya. Temennya Pak Aep itu? Iya, karena yang ngejual makamnya makam fiktif tadi. Buset. Itu kayak begitu. Nah Pak Aep dari situ ketar-ketir juga katanya. Wah, macem-macem katanya gitu kan. Pas udah gitu, untungnya Pak Aep cuma sakit doang. Katanya. Cuma sakit doang beberapa hari Pak Aep. Pak Aep cerita katanya ke teman saya itu. Untung katanya gue kegem. Gue ngikutin dia katanya, uang agak seberapa katanya gue harus mati katanya gitu kan. Aduh, gagal gue katanya ntar ngurusin sekolah katanya gitu kan. Udah tuh. Nah, saya bilang, Pak, pantesan ya Pak, gangguan banyak banget. Baru saya cerita tuh. Terus dia bilang, itu mah biasa. Kita mau ngelihat yang udah macem-macem deh di sini kan gitu. Udah selesai, turun, ya kan. Sampailah akhirnya kita sampai dengan sore kita apel gitu kan. Sampai dengan malam ya, jam 7 malam kita apel, pulang lah Bang. Besoknya sama aktivitas, akhirnya ke masuk malamnya. Nah, di situ Bang. Saya kan tadi bilang kalau saya ngontrol lagi Amano itu kan pakai motor. Nah, saya dapat Amano yang pertama itu sekitar sama jam 9. Amano kedua jam 2 lagi. Di Amano pertama saya udah ngerasa nggak enak. Entah kenapa, walaupun saya pakai motor, tempat yang sama, saya lagi nunggu waktu, nggak berani lagi saya di atas. Saya di depan itu Bang, depan lampu motor. Motor saya standarin, nyala, saya depan lampu motor nih Bang. Nah, ada cahaya lah, terang-terangan lah gitu kan. Di situ tapi Bang, pikiran campur aduk, bengang-bengong saya, ya Allah, saya bilang. Nggak tahu deh pokoknya. Hati saya pokoknya di situ kok nggak nyaman gitu ya. Merasa semakin nggak nyaman gitu kan, kerja gitu kan. Tiba-tiba saya melihat nih Bang, sebelah kanan itu nggak ngerti saya daerah situ ya, sekitaran daerah situ.
Si cungkring lagi bang. Sosok hitam itu bang. Dia lagi berdiri, tapi kayak nyandar di pagar bang. Awalnya saya kira pohon, gitu kan? Kan kesana kan gelap bang ya. Pohon-pohon gede gitu ya. Itu si cungkring bang. Awalnya kan saya liatin benar-benar. Ini orang apa ya? Semakin saya tegas, dia begini bang. Gerak ya? Dia gerak, kayak ngeledek ke arah saya. Mungkin dia bilang ketemu lagi kali ya. Iya juga sih. Iya, ketemu lagi nih kita nih gitu kan. Dia lagi tuh jangan pakai motor doang tuh gitu kali gitu ya. Bang. Saya lagi terpana begitu. Bus bang ke arah saya. Astagfirullahaladzim bang. Dia nabrakin dirinya. Seneng banget bang nabrakin dirinya. Udah 2 kali nih. Udah 2 kali. Seneng banget nabrakin dirinya ke orang lain. Jalan cepet bang. Ke arah saya bang. Nabrakin diri. Jantung saya bang. Sendirian lagi bang. Walaupun itu masih jam 9. Gak bisa ini saya. Gak bisa gerak bang saya. Tiba-tiba tuh pundak saya berat. Berat bang. Kerasa berat saya. Yang lebih parah, kok kayak ada bola ya di perut saya deh, dalam perut saya. Itu bola itu bang, kayak bergeser ke kanan, ke kiri, nyentuh lambung saya, jantung saya, ulu hati saya. Setiap sentuhan-sentuhannya, aduh bang, itu nafas saya kayak celetit. Jadi saya nggak bisa nafas panjang. Kayak dicakar-cakar perut saya bang. Di situ bang, saya tuh aduh udah nggak kuat, saya bilang, udah deh. Akhirnya saya tuh melanjutkan, tapi nggak kuat. Saya minta teman saya untuk melanjutkan amanonya. Gitu. Saya bayar teman saya juga. Saya ke depan, izin saya mau beli obat tuh keluar. Udah izin Danru, saya keluar, saya beli obat juga, saya beli jahe susu. Kali gitu, saya masuk angin kali nih gitu kan. Udah, saya ini beli bakso deh gitu kan. 2 biasa bang, sama Danru 1. Nitip, nggak ngeliat orang sakit, itu nitip bang. Saya beli 2. Sudah gitu, udah saya makan, saya minum jahe susu, saya minum obat juga setelah itu. 1 jam, 2 jam nggak ada perubahan bang. Tambah keringat dingin lagi, tambah luar biasa saya ngerasainnya, tambah berat. Ini, aduh bang, rasanya kayak dibanting-banting badan saya. Pas jam 1 pagi ini. Kok saya lagi berdiri sambil nahan sakit, muntah saya. Muntah. Nggak ada mual, cuman sakit karena benturan-benturan di dalam aja nih. Sampai dengan jam 3.30 pagi. Saya udah nggak kuat bang di situ. Jadi nafas saya semakin pendek. Kalau mau nafas panjang tuh sakit banget di jantung, di ulu hati. Nafas saya semakin pendek, ternyata air liur saya udah mulai ngalir. Tanpa saya sadarin. Kayak orang sedak gimana sih bang? Di situ saya kontak sebisa saya, datanglah Danru. Datang Danru, dia melihat kondisi saya, wah parah ini anak. Mau mati nih kali ini gitu kan. Pada nggak mau tanggung jawab kan mereka gitu kan biasanya nih. Akhirnya, udah panggil 1 personil yang ada di gedung C ke depan. Personil ke depan, melihat kondisi saya. Terus gimana nih? Pak katanya, udah mau balik kata gitu kan, kedengaran kuping saya tuh. Saya udah setengah sadar juga sebetulnya. Akhirnya saya ditaikin ke jok motornya ya. Tangan saya tuh saya berusaha ngerangkul ke pundaknya dia megangin tangan saya. Udah saya nggak begitu inget lagi deh tuh. Yang saya inget jalanannya emang kan duduk ya kan, berundak-undak ya kan, batuan segala nggak rata deh. Itu aja tuh yang saya inget tuh. Jadi saya tuh benar-benar berjuang lah ya, supaya saya masih bisa nafas bang. Pendek banget nafas saya. Sampai dengan rumah saya tuh bang, ketok pintu rumah saya, istri saya panik juga. Kenapa nih gitu bang? Ternyata kedengaran sama yang lain-lain, tetangga-tetangga. Dibopong masuk, direbahkan ruang tamu. Kata istri saya udah pucet yang luar biasa, udah kayak orang mau selesai lah gitu kan.
Panik istri saya. Dia ingat ada sepupunya Ustadz, ya, yang berjarak 70 meter dari rumah, ya. Dia lari. Namanya Ustadz Mahmud. Dia biasa deh ngobatin orang kesurupan, ketempelan, segala macam, termasuk dia juga bisa totok lah gitu kan. Totok, saraf apa gimana. Udah, buru-buru datang. Assalamualaikum. Gitu. Kedengeran. Datang lagi deketin saya. Assalamualaikum. Langsung gitu-gitu terus dia. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca-baca dia tuh kan. Baca-baca begini-begini. Dipencet itu, Mbak. Kaki saya, Bang, telapak kaki dipencet sama dia. Wah, kegelincangan saya. Yang saya rasa sakit, Bang. Gitu, yang saya rasa sakit gitu kan. Dipencet sekencang-kencangnya, Bang. Gitu kan. Itu mah tenaga dalam juga. Dalamnya sama dalam-dalamannya kali keluar gitu kan. Kerasa banget di urat saya nih, Bang. Nih benar-benar saya. Aduh. Betis, Bang. Betis bawah. Dipencet lagi semua dia sekencang-kencangnya, Bang. Kerasa ke saya. Nah, pas saya udah cetit. Waduh, itu udah tinggal tut. Kalau ada alatnya gitu ya. Udah tinggal lewatnya doang nih gitu kan. Tambah sakit benar-benar. Tapi, pas giliran jempol kaki saya dipegang sama dia, betis saya dipegang juga, dipencet bebarengan sambil dia bacaan. Itu, Bang, yang saya rasa nih, kok kayak ada yang narik badan saya, kelepas begitu aja tuh. Oke. Dari badan saya gitu. Nah, itu kelepas begitu aja, Bang. Bep. Habis itu, Bang, ada yang kelepas juga. Angin, Bang, saya buang. Saya buang angin. Oh, kentut, iya. Di situ orang yang ngeriung ya, yang pada ngumpul di situ, itu buang muka semua, ada yang keluar. Mungkin selama ini saya tuh nahan kali ya. Wow, bener kali ya gitu ya. Masya Allah. Ya sebagian bubar lah gitu kan. Sebagian bubar. Habis itu, Bang, nih. Udah, saya lemas, Bang. Saya lemas. Aduh, ya Allah. Saya bilang itu lemas banget. Itu badan benar-benar tulang udah kayak dibentur-benturin ke tembok. Rasanya gitu lemes. Udah tuh, akhirnya selesai, bubarlah orang-orang. Tapi napas udah oke. Napas udah oke, Bang. Dalam lagi. Saya juga bingung, bisa kayak gitu. Iya. Gitu kan. Bukan karena buang angin ya, tapi karena awalnya itu tadi. Kok kayak ada yang narik baju saya, dari kulit saya gitu ya. Narik baju dari kulit saya, tapi kelepas gitu loh. Makanya tuh, ya itu kuasa Allah juga gitu, Bang ya. Udah tuh. Udah, orang-orang pulang. Saya masih di situ, terus akhirnya dipindahin saya ke kamar. Hari berikutnya, saya libur 2 hari, Bang. Gitu kan. Udah. Karena dampak yang tadi, bagaimanapun pemulihan nih. Hari pertama libur, hari kedua libur pasti sakit saya. Masuk di hari berikutnya, saya harusnya masuk pagi. Ternyata masih belum pulih, Bang. Izinlah saya. Besoknya harus masuk kan. Padahal badan belum pulih. Wah, gimana caranya saya tuh harus pulihkan diri sendiri lah, gimana caranya nguatin diri sendiri. Datang masuk pagi yang kedua, saya akhirnya berangkat. Pas pada saat sebelum apel ya, sampai sana sebelum apel, saya ngeliat teman-teman saya tuh nggak tahu ya, sebentar-bentar kayak nengok ke saya, ya kayak ngebicarain apa gitu ya, nengok ke saya. Terus kok lain ya, agak lain gitu kan sikap-sikapnya. Di situ Pak Thomas lagi nih ada, gitu kan, berbarengan lagi nih sama dia nih. Nggak tahu dia gantiin siapa gitu, ketemu mulu, Bang. Orang ini ketemu mulu nih gitu kan. Duh gitu kan. Sudah gitu, kok Kepala Satpam nggak kayak biasanya ya, agak sedikit tegang gitu kan. Yang biasanya sama saya juga ramah tamahnya ada, enak gitu lah masih ya gitu. Ini selesai apel, udah pembagian tugas, kok sikapnya begitu ya. Udah tuh. Apel selesai, tugas sudah diberikan, bubar, ya kan. Mereka menuju tempat tugas masing-masing, dan saya kebagian di gedung C. Nah, udah. Pas segera saya jalan, sampai di depan gedung A, tahu-tahu Kepala Satpam manggil saya. Pak, bentar Pak. Iya Pak, naik ke atas, ke user, ke ruangan user sekarang. Oh siap, saya bilang. Dapatnya ada apa ya? Udah, saya coba ke ruangan user. Nggak berpikir panjang, macam-macam lah gitu ya.
Nah tuh pas giliran ke ruang user, depan pintu ruangan user, saya ketok, terus ya masuk, kedengaran dari dalam. Saya buka pintunya, user lagi duduk, kayak natap saya aja. Ya, saya kan bingung ya bang ya. Saya, Pak, masuk. Nah, dengan tegasnya nih. Saya masih berdiri di depan mejanya. Duduk. Ya, ngebetin buku yang besar itu. Ya, sudah gitu. Sudah selesai dia ngebetin, cep. Dia ngomong sama saya. Sebenarnya kamu masih mau kerja apa enggak? Langsung begitu, Bang. Oke. Saya bingung, heran. Ulangin lagi sama dia. Kamu masih mau kerja atau enggak? Dia bilang, mohon maaf, Pak. Ya, ini ada apa ya, Pak? Ya, saya mau, Pak, masih mau kerja. Bek, buku digituin kan. Kalau masih mau kerja, perbaiki kinerja kamu. Pak, mohon maaf. Yang saya rasa, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya, Pak. Gitu kan. Berdasarkan laporan kawan-kawan, kinerja kamu nggak bagus. Itu dia ngomong. Kamu mau saya pulangin ke kantor pusat, nggak di sini lagi tugasnya. Bagaimana? Terus saya bilang, sebentar Pak, sebentar. Mohon maaf Pak. Pak, mohon maaf ya Pak. Di sini berarti security-nya hebat-hebat semua ya Pak ya, super semua ya Pak ya berarti. Sempat saya begitu tuh, ngelawan dengan cara itu tuh Bang. Terus dia bilang lagi, oh enggak. Di sini biasa-biasa aja, super semua Pak. Kenapa begitu? Saya berusaha semaksimal mungkin, saya berikan dedikasi yang luar biasa untuk sekolah ini. Nggak ada yang kehilangan selama saya bertugas, aman, situasi terkendali, rapih Pak. Tapi ternyata teman-teman masih bilang saya tuh kinerja saya nggak bagus. Berarti security yang ada di sini hebat-hebat semua Pak, super semua. Udah, kamu nggak usah banyak ini sekarang. Kamu kalau seandainya misalkan ini, kamu saya pulangin aja, ya, ke kantor pusat. Udah, kalau udah nggak mau kerja di sini. Nah, di situ Bang. Karena selama ini tuh pikiran saya tuh nyambung semua di situ ya Bang ya. Iya. Tekanan yang ada, segala macam yang saya alamin, termasuk fitnah BAP yang bukan seharusnya saya gitu, campur aduk. Tambah lagi yang ya horor-horor dikit deh gitu kan, ibarat seperti itu. Saya bilang udah gak bener nih, saya bilang. Akhirnya apa? Saya bilang Bang, Pak mohon maaf sekarang begini, Bapak tidak perlu repot-repot lagi untuk mengembalikan saya ke kantor pusat. Hari ini juga, detik ini juga, saya nyatakan berhenti Pak. Saya mengundurkan diri. Dia langsung nutup bukunya Bang. Mendengar pernyataan saya begitu. Nutup buku, dia langsung nyandarkan badannya ke arah belakang sandaran kursinya. Terus dia tarik nafas. Nggak bisa nih move nih anak ini. Saya kan juga kan sebelumnya kan pengalaman Bang. Tapi nggak gini-gini banget. Ini tekanannya kuat banget. Ya otomatis saya seperti itu aja deh. Gitu kan. Saya nggak bakal memohon-mohon kan. Udah. Tapi saya bilang terima kasih banyak Pak selama ini bimbingannya, kesempatannya. Saya mohon pamit. Udah tuh Bang. Saya langsung pamitan tuh di situ. Masih kaget dia Bang. Masih kaget. Saya turun, saya ketemu teman-teman yang di pos masing-masing tuh. Saya pamitan ya, sama Mang Dadang ketemu juga. Mang Dadang, saya mohon maaf, saya nggak bisa bertahan di sini. Mang Dadang tahu sendirilah. Iya, paham. Nggak apa-apa. Dah. Ketemu lagi Bang, Pak Thomas. Nah ini nih, oke. Gimana tuh? Salaman saya, pamit. Biasa. Dengan dia tuh ini, salaman. Tapi, ya. Sambil melengos, pas udah gitu. Beda Bang mukanya ini. Kayak puas. Saya juga bingung ya, sempat heran. Kenapa ini orang? Kok yang lain tuh kayaknya prihatin lihat saya, gitu. Mungkin yang lain juga tahu ya, saya korban nih. Tewas juga nih satu orang ini, korban nih gitu kan. Nah, prihatin yang lain. Tapi Pak Thomas kok berbeda. Tatapannya tajam, kayak senyum puas. Terus saya perhatikan, pas giliran saya keluar gerbang, saya pamitan juga ada kepala satpam berada di situ.
Sudah gitu saya tuh parkiran, saya perhatikan. Pak Thomas tuh kayak senang betul, gitu. Kayak bahagia lah gitu. Mondar-mandir itu kayak bahagia, kayak nggak ada beban apapun. Harusnya kan, ya namanya saya bilang mengundurkan diri, pamitan, paling tidak ke parkiran ngantar apa gimana gitu. Kepala satpam aja masih ngantar ke parkiran, Bang. Coba, dah. Situ akhirnya tuh saya ambil motor saya, dengan berat hati saya ninggalkan lokasi. Memang Bang, campur aduk pikiran saya selama perjalanan pulang. Ya Allah, saya ini kan buat nyari nafkah keluarga. Saya nggak tahu lagi mesti kayak gimana. Tapi, saya juga bersyukur. Kenapa begitu? Plong banget Bang. Lepas dari neraka saya nih. Saya dalam hati saya begitu. Tekanan selama ini kayaknya plong betul. Udah kembali. Pada saat itu, saya bilang, rezeki mah udah Allah yang ngatur deh. Balik saya ke rumah, saya ngomong sama istri saya. Pas kira istri saya tuh mungkin ada rasa sedih meninggalkan saya kan, istirahat udah. Dia paham betul. Saya ngerokok Bang. Ya di situ Bang, saya merasa bahwa ternyata nih di dalam suasana kerja, ruang lingkup kerja, sebenarnya yang paling berbahaya itu bukan makhluk-makhluk astral itu. Bukan. Tapi manusia-manusia yang sebenarnya dengkinya luar biasa. Yang memiliki kedengkian yang besar. Nah, tekanan yang ada, ketidakadilan yang saya rasakan, itu menyebabkan saya nih menjadi rentan banget tubuh saya, fisik saya. Sehingga ya saya kena lah. Melihatlah saya hal-hal yang seperti itu. Iya benar. Itu Bang. Nah udah, saya coba tenangkan diri, alhamdulillah, tapi saya plong. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi sama Pak Ihsan itu ketika di sana gitu? Maksudnya laporan-laporan apa nih yang dibuat sama teman-teman di sana yang nggak suka sama Pak Ihsan? Kalau saya sih begini Bang, saya pernah dapat informasi dari yang lain yang sudah nggak kerja di situ ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman itu sih sebetulnya nggak berani kalau untuk lapor ke user. Yang berani cuma satu. Yang selalu, bukan berani lagi, selalu. Pak Thomas. Tuh. Kenapa begitu Bang? Dulu user itu juga security di situ. Terus satu suku. Itu Bang. Makanya tuh apa-apa lapor, apa-apa lapor. Soalnya dulu saya baru inget tuh kayak kerekam semua. Pak Made sendiri tuh bilang sama saya. Ya kan? Rese amat sih. Ini rese amat. Mungkin dia udah tahu rahasia dan kebiasaan dia. Jadi emang saya merasa bahwa Pak Thomas ini bagi saya gitu ya. Kayaknya nih momok betul selama saya kerja di sana sebetulnya. Apa yang menyebabkan Pak Thomas sendiri itu nggak suka sama Bang Ihsan gitu? Saya nggak paham. Mungkin saya tidak permisi kali dianggapnya ya. Di sana kan nggak kebagian itu kan nggak permisi berarti Bang. Seperti itu. Ya. Udah gitu memang yang masukin juga dari pihak yang lain. Bukan beliau. Kemungkinan begitu. Kalau beliau kan pasti angkanya juga nggak sedikit dong Bang. Terus plus pengawalan, keselamatan untuk tetap bekerja di sana. Termasuk perlindungan, kan seperti itu. Nah, karena bukan dari beliau, ya nggak kecipratan juga, ditambah polosnya saya, mungkin juga nggak memberikan juga cipratannya gitu kan. Iya. Ya, udah. Ya seperti itu Bang. Cecer terus deh gitu kan, seperti itu. Tapi memang nggak tahu kenapa ya, mungkin juga teman-teman tahu lah ya, nggak cuma di pekerjaan di bidang security aja, tapi semua bidang pekerjaan kayaknya hampir semuanya seperti itu ya. Sebetulnya. Yang sebenarnya kan tidak baik ya. Betul. Dan semoga ke depan nggak ada lagi sistem-sistem yang seperti inilah ya. Iya Bang. Tapi menurut Bang Ihsan setuju gak? Saya setuju banget Bang. Iya. Kenapa begitu? Cobalah kita pakai kompetensi kita. Iya. Ikhlaslah kita membantu. Iya.
Ya sudahlah, kita tuh mau mengajarkan ya kan terhadap yang lain dengan ikhlas. Insya Allah kok segala sesuatu tuh rezeki segala macam kebuka setelah itu. Nggak usah khawatir. Dan semua orang kan juga berjuang, Bang. Iya. Sama-sama cari nafkah. Sama-sama ya berjuang gitu. Kalau seandainya misalkan tanggapi dengan baik gitu kan, dibantu, insya Allah kok. Nih makmur nih negara nih, seperti itu gitu kan. Nggak ada tuh pelicin-pelicin lah ya. Nah, itu Bang. Iya, itu hampir semua di lini pekerjaan tuh ada. Betul, aja Bang. Tuh. Betul, Bang. Ya semoga Indonesia ke depannya nggak seperti itu lagi ya. Oke. Terus ini kasarnya deh Bang ya. Pelicin yang 1 juta itu gimana tuh? Lunas gak sih? Itu Bang. Jadi saya kan bayar 600. Iya. Mungkin dia tahu kali ya. Capeknya saya di sana gimana. Kasian kali ya. Diomelin diem. Sekeras-kerasnya Pak Aep, mantan reman kampung, Bang. Ya, punya hati juga ya. Akhirnya dia bilang sama saya waktu saya jaga gerbang depan. Udah deh. 600 aja udah nggak usah dipikirin sisaan. Sisaannya lunas sudah. Udah. Gak usah. Buat lo aja. Gitu, Bang. Karena kan dia mungkin ngelihat ya pada saat saya kerja gitu ya. Saya selalu nggak ke kantin ini, ke warung-warung kopi atau misalkan makan di warung gitu ya Bang ya. Saya kan pengen nabung lah sedikit-sedikit tuh Bang. Saya bawa ompreng, saya di belakang parkiran motor ya kan. Saya ngumpet situ sambil makan Bang. Saya hemat banget deh. Iya, sampai ada yang jahil Bang. Supir-supir tuh yang pada di warung sebelah sana tuh, warung si Abah. Ntar dia teriak, ada maling. Gitu Bang. Wah, saya gemetaran kan panik kan saya kan. Ya udah pada ambur-amburan tuh ompreng saya. Kayak begitu Bang mukanya. Iya, mungkin dia kasihan lihat saya seperti itu. Okay. Tapi mau bercandain gitu ya. Iya, tapi malah begitu ya. Ya, saya kan kaget ya kan saking malunya karena saya ngumpet kan di belakang motor kan ngumpet di parkiran motor di bagian luar kan. Gitu maksudnya Bang. Mungkin kasihan dia. Tanggapan Pak Aep ketika Bang Iksan itu pada akhirnya resign gitu, gimana? Nggak gimana-gimana ya. Dia cuma bilang, udah dah, ya. Maafin juga ya. Minta maaf, cuma gitu doang. Udah baik-baik, gitu doang. Kayak nggak bisa nahan juga ya dia. Sebenarnya iya Bang. Iya. Yang paling berbeda ya memang Pak Thomas. Gitu, yang paling berbeda. Kalau yang lain tuh pasti ada rasa ya gitulah, prihatin ya Bang. Kereta kartun ya, Thomas. Oke. Teman-teman di sana masih ada yang kerja, masih ada yang berhubungan? Masih Bang, masih Siapa? Ada beberapa orang gitu. Mas Dadang? Ya Mang Dadang. Mang Dadang ini sekarang karirnya tambah oke Bang. Sekarang malah bukan OB lagi. Apa? Dia udah organiknya, dia ngurus segala macam fasilitas dia. Ya. Bahkan dia dipercaya untuk ngurus rumahnya si yang punya sekarang. Yang punya sekolah. Iya. Wow. Karena memang bagus ya orangnya gitu kan, ikhlas saja ridho gitu kan. Pemilik sekolah itu orang terkenal ya Bang? Kalau terkenal sih enggak, ya. Tapi memang luar biasa kaya. Gitu. Luar biasa Pak. Terus kalau setelah resign pernah ketemu Pak Thomas nggak? Pernah Bang, pernah. Jadi secara nggak sengaja ternyata satu guru di sana itu kan deket banget keluarganya sama saya. Gitu kan. Nah, pada saat meninggal bapaknya, saya datang. Pak Thomas ada, rombongan sekolah ada. Kaget dia. Loh, ngapain kamu di sini? Katanya gitu, masih begitu aja Bang. Gitu. Ngapain kamu di sini? Kamu keluarganya katanya gitu, masih ngomong gitu. Nah, cuman yang jawab ya dari pihak keluarganya. Oh, ini Pak Iksan sering kemari, gitu kan. Jadi malu dia tuh. Akhirnya, oh iya Bu, iya gitu. Jadi seperti itu pas ketemu. Gitu. Dan begini Bang, nggak tahu kenapa nih ya, Pak Thomas itu saya rasa kok kayaknya emang nggak suka gitu ya. Apa perasaan saya apa gimana ya? Kenapa? Ada kasus lagi? Ya ada Bang. Oh ada, oke. Sudah selesai kerja pun kayak masih ngejar aja saya Bang. Saya juga nggak ngerti. Jadi gini Bang, kan ada personil baru nih, security baru, yang saya keluar dia masuk kan. Ternyata dia kan butuh ngontrak kan. Kebetulan saya juga punya kontrakan. Nah, ada yang tanya-tanya, diarahkan lah gitu kan.
sampai dengan kontrakan saya. Lagi ngontrak di situ, ya. Saya juga kan kontrakan itu kan buat anak saya kuliah ya Bang ya, buat ini ya gitu kan, mata pencarian juga. Pas dia lagi ngontrak di situ, ya. Si Bobby itu lagi ngontrak di situ, ada aja Bang, disuruh Pak Thomas suruh pindah ke tempat yang lain. Katanya di situ mah nggak nyaman, enakan yang tempat yang lain yang lebih luas, lebih murah. Padahal kontrakan saya paling murah Bang. Dan deket jaraknya, 1,5 kilo gitu kan, kalau mau bertugas. Sampai seperti itu Bang. Akhirnya ada teman saya yang memang udah resign juga gitu kan, karena sakit kan resign juga, bukan sulit di situ. Emang rese benar nih katanya, sama bahasanya dengan Pak Made. Ini katanya orang udah keluar masih diganggu juga. Kayaknya dia ini tahu sebenarnya perjalanan kemarin. Buktinya sampai ngomong kayak gitu. Rese nih, orang udah keluar masih diganggu juga, masih dikejar juga. Gitu. Nah itu Bang. Jadi sampai kayak begitu tuh, sampai udah keluar pun masih seperti itu kan saya. Itulah. Kita coba bahas tentang bagian horornya di sekolah itu ya. Ada gak cerita lain yang dialami juga, apalagi kayak itu tadi paling banyak di gedung B ya? Di gedung B ya? Ya, paling banyak. Kejadian horor ya? Di gedung B ada, di rest area B gitu, ya yang buat SMP SMA itu. Iya. Selain Bang Iksan yang ngalamin ada gak? Ada teman-teman saya sebenarnya, cuman mereka pada diam juga gitu kan, nggak banyak bicara. Termasuk yang anak kecil tadi, nah, pernah ada yang ngalamin juga, gitu. Pernah cerita sama saya. Saya juga pernah dengar anak kecil katanya gitu kan, di atas itu. Udahlah, katanya saya nggak iniin. Gitu. Yang cerita pertama itu yang dibilang ya udah tutup aja gitu ya. Itu. Dia nggak jawab memang ada anak kecil atau betul, tidak ya. Betul Bang. Karena dia juga mungkin udah pada tahu. Itu bukannya rahasia lagi. Cuman di gedung B itu saya juga nggak tahu kenapa menjelang mau maghrib selalu itu. Setelah lepas jam 5.20 menjelang mau maghrib. Itu Bang. Itu yang sosok anak kecil itu. Iya gitu. Walaupun tidak setiap saat gitu. Walaupun tidak setiap saat, tapi memang sosok itu keluarnya jam sekian. Terus kalau yang sosok yang hitam cungkring itu tuh ada juga gak yang lihat selain Bang Iksan? Iya, ada. Ada. Security yang udah keluar juga pernah ngomong sama saya. Gitu. Saya selalu nemuin tuh katanya di situ tuh. Cuman bukan di tempat yang tadi rest area. Di bawahnya itu kan ruang facility Bang. Nah itu kan suka ada yang lembur-lembur kalau malam kan. Nah itu dianggapnya tuh pekerja itu aja tuh, kerja facility itu, yang lagi ngelas dan segala macem, berdiri aja kan gitu kan. Dia panggil nggak nyaut, katanya nggak ada orang yang kerja, udah pulang semua. Nah itu sosok yang hitam itu. Memang di wilayah itu dia. Nah ini kan Bang Iksan sempat disembuhin sama Ustadz ya, Ustadz kampung ya. Pak Ustadz bilang apa setelah ngobatin Bang Iksan? Ya kalau dia sih biasa dengan gayanya ya. Udah pergi keluar gitu. Dia beneran sih, ada itu menurut Pak Ustadz? Kalau dia sih bahasanya selalu begitu. Kebiasaan kalau kita tanya, ini kenapa sih gitu kan Ustadz? Kenapa sih tempelan ya? Udah pergi keluar udah. Gitu. Bahasanya selalu begitu. Jadi kalau orang sana itu mengartikan bahwa iya ketempelan. Gitu. Ngeri banget. Seperti itu. Sampai sakit kayak gitu ya. Iya Bang. Nah yang parah kan memang yang memang sudah menyakiti secara fisik. Nah di sana tuh sudah secara fisik. Seperti itu Bang. Bukan penampakan aja. Itu yang bahayanya seperti itu. Jago sih Pak Ustadz tuh ya. Jago lah. Iya Bang. Tenaga dalamnya jago Bang. Sampai keluar semua Bang. Ya nggak mikirin yang dipencet tuh. Gitu kan. Sakit apa enggak Bang. Masya Allah pokoknya. Walaupun semisal di luar urusan goib, ya ibaratnya angin duduk lah ya. Itu bisa tuh Pak Ustadz ya. Iya. Dia udah tahu titiknya di mana gitu Bang. Iya. Wah. Termasuk rezeki di mana juga mungkin dia tahu titiknya. Gitu. Seperti itu Bang. Oke. Mungkin itu aja ya cerita dari Bang Iksan. Bang Iksan, terima kasih ya. Sama-sama Bang, terima kasih udah datang atas Lentera Malam ya. Terima kasih Bang.
Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Bang Ihsan izin pamit. Bye.